kerja yang kuat dalam bisnis skincare. Kode etik dalam bisnis skincare menjadi fondasi utama dalam menegakkan praktik etis dalam manajemen sumber daya manusia. Dalam konteks bisnis skincare, mengadopsi kode etik ini penting untuk memastikan integritas, keadilan, dan tanggung jawab terhadap pelanggan dan karyawan. Kode etik menjadi fondasi utama dalam menegakkan praktik etis dalam manajemen sumber daya manusia. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengimplementasikan dan mensosialisasikan kode etik dalam perusahaan saya. 1. Penetapan nilai inti. 2. Pengembangan kode etik. 3. Pelatihan karyawan. 4. Komunikasi berkelanjutan. 5. Reward dan sanksi. 6. Integrasi dengan proses bisnis. 7. Pemantauan dan evaluasi. 8. Contoh dari pemimpin. Pentingnya kode etik dalam bisnis skincare. Implementasi kode etik yang konsisten akan membantu menjaga reputasi perusahaan dan membangun kepercayaan dengan pelanggan dan karyawan. Kode etik menciptakan landasan yang kuat untuk perilaku etis dan keputusan yang bertanggung jawab. Kode etik yang ada di perusahaan penjualan skincare. Yang pertama, profesionalisme. 2. Integritas. 3. Kerahasiaan. 4. Pertanggungjawaban. 5. Kualitas produk. 6. Etika pemasaran. 7. Kepatuhan hukum. 8. Pengembangan profesional. 9. Keselamatan dan kesehatan. 10. Penghargaan terhadap karyawan. Di tempat kerja saya, kami memiliki Code of Ethics yang mencakup berbagai prinsip dan aturan untuk memastikan perilaku etis dan bertanggung jawab di seluruh perusahaan. Beberapa poin utama dalam kode etik kami termasuk 1. Kehormatan dan integritas. Kami mengutamakan kejujuran, integritas, dan transparansi dalam setiap interaksi dengan pelanggan, rekan kerja, dan pihak lainnya. 2. Kepercayaan dan kerahasiaan. Kami menghormati kerahasiaan informasi pelanggan, rekan kerja, dan perusahaan, serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada kami. Yang ketiga, penghindaran konflik kepentingan. Kami menghindari konflik kepentingan dan mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi. 4. Perlindungan data. Kami menghormati dan melindungi data pelanggan serta menjaga keamanan informasi perusahaan dengan baik. Yang kelima, penghindaran diskriminasi. Kami menghargai keragaman dan menghindari segala bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang lainnya. Yang keenam, kepatuhan hukum. Kami mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dalam operasi bisnis kami. Landasan teori. Untuk mensosialisasikan kode of etik kepada karyawan, kami menggunakan berbagai pendekatan termasuk 1. Pelatihan kode etik. Setiap karyawan baru mendapatkan pelatihan tentang kode etik kami sebagai bagian dari orientasi mereka. Yang kedua, komunikasi rutin. Kami secara rutin mengkomunikasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kode etik melalui email, rapat tim, dan saluran komunikasi internal lainnya. 3. Studi kasus dan diskusi. Kami menggunakan studi kasus dan diskusi kelompok untuk mengilustrasikan situasi-situasi yang melibatkan keputusan etis sehingga karyawan dapat memahami penerapan kode etik dalam konteks nyata. 4. Pengawasan dan umpan balik. Kami melakukan pengawasan dan memberikan umpan balik terkait kepatuhan terhadap kode etik serta memberikan dorongan positif kepada karyawan yang mematuhi dengan baik. Kami selalu berupaya memastikan bahwa semua karyawan memahami, menghormati, dan menerapkan kode of ethics dengan konsisten dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Kesimpulannya, di tempat kerja saya terdapat kode of ethics yang mencakup prinsip-prinsip seperti kejujuran, kepercayaan, penghindaran konflik kepentingan, perlindungan data, penghindaran diskriminasi, dan kepatuhan hukum. Untuk memastikan pemahaman dan penerapan yang konsisten, kami menggunakan pendekatan yang inklusif seperti pelatihan, komunikasi rutin, studi kasus, dan pengawasan dengan umpan balik positif. Ini membantu memastikan bahwa nilai-nilai etika terintegrasi dalam semua aspek pekerjaan karyawan.